Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para kiai yang saya taati semuanya, para sesepuh, para almarhum yang malam hari ini, terutama Kiai Sapu Jagat yang kita hol pada malam hari ini. Jadi saya akan menjadi orang terdepan untuk belajar, bukan untuk tausiah. Caranya supaya kita tahu jawaban kehidupan adalah kita mempelajari pertanyaan. Gitu ya. Jadi rutenya ibarat Anda dari Bangkalan mau ke Madiun, berarti harus kita tahu titiknya Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun. Nah, titik-titik itu kita tentukan, baru nanti kita detail setiap kilometer. Yang pertama kita mengkholi orang yang saya cintai dan saya tidak paham kenapa beliau juga sayang sama saya. Saya pernah tidur di pesantren beliau pada suatu siang, tidak sampai malam. Jadi kami bareng dari Banyuanyar, dari suatu acara besar para ulama Madura, Basrah pada waktu itu. Jadi salah satu titik malam hari ini, satu Kiai Sapu Jagat, dua Basrah. Ya, ini kita pelajari bersama dan sekarang kita mau apa orang Madura ini, kan gitu. Nah saya tidur di tempat beliau, di pesantren anak yatim, kalau tidak salah. Jadi ada banyak anak yatim di sana, saya sempat bermain-main, guyon, berhalaqah dengan para santri. Kemudian sorenya saya balik ke Surabaya dan ke Jogja. Kemudian rute berikutnya, setelah kita nanti mempelajari kenapa dulu ada Kiai Sapu Jagat, kalau disebut Kiai Sapu Jagat berarti ibarat pedang itu tempat pangkalnya pedang yang dipegang oleh tangan, sekaligus dia adalah ujung pedang atau sisi tajamnya pedang. Nah beliau ini Kiai Sapu Jagat, almarhum ini. Di Indonesia belum ada Kiai Sapu Jagat. Hanya ya, saya pernah ada Kiai Sapu Jagat karena peran beliau di Madura dan Indonesia sedemikian rupa sehingga semua orang menyimpulkan beliau adalah Kiai Sapu Jagat. Ini sebuah pengakuan masyarakat sebagaimana Rasulullah diakui oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Kan begitu. Nah itu harus kita pelajari dan kita jadikan teladan, kita jadikan uswatun hasanah bagi kita orang Madura di generasi sekarang. Pertama, kenapa kok Sapu Jagat? Kenapa beliau Kiai Sapu Jagat? Itu kan kalau doa kan berarti kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sangat penting. Tidak pernah ada siapapun berdoa tanpa menyertakan Sapu Jagatnya kan gitu. Oke. Kemudian Basrah. Basrah itu semacam Nahdlatul Ulama il Madura. Semacam begitu. Dan Basrah itu punya prinsip, punya akar, punya pertahanan yang luar biasa, yang belum tentu Nahdlatul Ulama nasional bisa dibandingkan dengan Basrah pada waktu itu. Jadi saya merasa kehilangan Basrah untuk waktu yang cukup lama, sehingga ketika saya datang ke sini, setelah sangat lama saya tidak ke Madura, saya merasa asing. Saya merasa bingung, saya gimana ya caranya nanti kalau ngomong ya. Saya mau ngomong apa. Apalagi saya tadi langsung kita ziarah Pak Muzamil. Kita ceritakan sedikit perjalanan kita tadi, langsung kita sholat isya terus. Kita tadi langsung ke makam Syekhona Khalil di Keramat. Terus Martajasah ya, Martajasah. Kemudian sampai di sana adzan isya dan kita langsung sholat berjemaah. Setelah itu kita ziarah
yang masuk ke makam beliau 4 orang, insya Allah. Beliau, saya dan 5 orang. Setelah itu kita ziarah ke makam Hadratus Syekh Kiai Khalil Age dan Kiai Haji Khalilur Rahman. Ya, Khalilur. Gitu. Jadi saya dari sebelum Isya sampai ke sini tadi itu merasa ini di dunia apa di surga ya gitu loh. Jadi merasa loh ini kok apa ya, kok enggak seperti di Jombang, enggak seperti di Jakarta, enggak seperti di mana-mana. Saya ini masuk surga apa dunia? Nah, pertanyaan pertama supaya Anda juga ikut belajar. Al-jannatu fil alamin atau fi dakhilil alamin atau al-jannatu fi kharijil alamin, Kamu Zamil? Karena saya tadi bingung, aku iki ndek dunya apa ndek swarga ya? Madura ini kayaknya kalah surga besok-besok dari situasi di Madura ini. Ya Allah, orang takzim kepada kiai, orang tahlilan, orang berdoa, orang begitu yakin kepada Allah, orang begitu dekat dengan malaikat Allah, dengan para sesepuh, para masyayikh dan seterusnya. Nah, Pak Muzamil, kalau kita sambil belajar, sambil jalan, sambil belajar, kalau Islam itu rahmatan lil alamin, lah al-jannah itu fi dakhiliha aw fi kharijiha? Fi dakhiliha. Fi dakhiliha. Nah, karena alamin. Nah, jadi ternyata surga itu bagian dari alam semesta. Lah kalau lihat di Indonesia surganya ya di sini mestinya. Makanya di sini harus dijaga jangan sampai ada jalan dari setan-setan untuk gampang masuk ke Madura, kan begitu. Itulah yang dulu diperjuangkan Kiai Khalil Age mengenai Suramadu, kan gitu. Dan saya akrab sama beliau karena urusannya banyak politik, banyak menentang Soeharto, banyak urusan sama Pak Hartono dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Madura kalau nanti kira-kira ada yang keracunan setan dikit-dikit gara-gara Suramadu, kita mulai malam ini bikin anti toksinnya. Mulai malam hari ini kita bikin anti racunnya, kan gitu. Itu ya Pak Muzamil ya. Saya alhamdulillah ternyata surga itu not something out there. Surga itu adalah fil alamin, al jannatu fil alamin. Gitu kan? Oke, ini serius Mbak ya? Betul, karena Rabbil Alamin, enggak menyebut alam lain lagi. Oke. Kalau tidak di situ di mana? Oke, berarti al-jannatu fil alamin, kita belum tahu nanti surga itu di sebelah mana. Tapi hari ini saya menemukan ya di sini terus di mana lagi. Kan gitu. Orangnya tulus-tulus, aneh-aneh. Gitu. Orang Madura berani melakukan apa yang orang seluruh dunia tidak berani melakukannya. Orang Madura berani berpikir yang semua orang lainnya tidak berani berpikir seperti itu. Orang Madura punya daya imajinasi dan khayal atau tamsil yang orang di luar Madura tidak mengerti itu. Jadi Madura itu sebuah spesies khusus. Maka salah satu kota yang akan kita jalani dalam pembelajaran malam hari ini adalah bahwa orang Madura itu satu jenis makhluk dengan fadilah yang sangat khusus, yang tidak diberikan kepada orang Jawa seperti saya, tidak diberikan kepada orang Sunda, tidak diberikan kepada orang Barat, Arab dan lain sebagainya. Madura difadilai Allah sedemikian rupa yang mudah-mudahan orang Madura mengerti. Karena seharusnya Madura akan bisa jauh lebih besar sebagai bangsa, sebagai suku, sebagai kelompok dibanding yang sekarang. Saya yakin Madura akan berperan lebih besar di masa depan untuk umat Islam seluruh dunia dan untuk Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kita pelajari apa toh cirinya Madura dibanding Jawa, dibanding Bugis, dibanding yang lain. Kalau Anda main sepak bola, kalau Anda tidak tahu bahwa Anda itu kiper, kan Anda tidak tahu berdiri di mana. Betul enggak? Kalau Anda tidak tahu posisi Anda dalam sepak bola, Anda tidak ngerti berdiri di mana, Anda tidak ngerti boleh nendang bola apa tidak. Betul enggak? Kalau Anda bukan kiper, Anda kan tidak boleh megang bola. Kalau Anda tidak ngerti Anda kiper apa back apa penyerang, Anda kebingungan. Termasuk nendang bolanya kemana? Kalau Anda tidak tahu bahwa lawan Anda gawangnya di sana, terus gawang kita di sini, kalau Anda tidak tahu posisi Anda, kalau orang Madura tidak mengerti siapa dirinya menurut takdir Allah, maka bisa jadi orang Madura malah menendang bola ke gawangnya sendiri. Betul enggak? Nah, jangan sampai itu terjadi karena kita sudah punya contoh betapa dahsyatnya perjuangan almarhum yang kita kholi Kiai Haji Khalil Age pada malam hari ini, gitu ya. Oke.
Jadi kita nanti cari bersama, pertanyaan besarnya Pak Muzamil adalah tadi itu. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa melihat ke depan. Apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan engkau jalani di depan. Nah Pak Muzamil, lighadin, ghad itu besok. Besok ini batasnya mana? Enggak ada. Karena setelah kita sampai besok, besok lagi besoknya. Jadi begitu dinamisnya. Dinamis. Bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa sebulan depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 40 tahun lagi. Nah orang Madura mau seberapa? Kalau Anda merasa sudah cukup seperti ini, orang Madura hebatnya seperti ini, ya sudah, tidak perlu besok. Karena besok tetap seperti ini. Tapi kalau Anda melihat bahwa orang Madura bisa berbuat jauh lebih banyak, lebih besar, lebih bermanfaat, karena fadilah dari Allah untuk khusus orang Madura, maka ghadnya itu, lighatinnya itu panjang. Masa enggak ada cita-cita bahwa Presiden Indonesia orang Madura? Kan begitu. Masa enggak ada cita-cita bahwa ulama besar, ulama paling alim, paling soleh, dan paling berwibawa di Indonesia adalah ulama Madura? Sekarang siapa yang pernah melebihi karomahnya Syekhona Khalil? Seluruh Indonesia. Kan begitu. Nah, siapa penerusnya? Mari kita cari bersama-sama, kita berusaha bersama-sama, kita melakukan thariqat bersama-sama, kita punya cita-cita bersama-sama, kita punya ghirrah yang bersama-sama, agar supaya pada suatu hari kita bilang sama Indonesia, baru tahu kamu siapa saya, gitu ya. Baru tahu lo ya, gitu ya, baru tahu ente, gitu ya, oke. Kira-kira rutenya begitu, nanti kita selesai acara, saya tidak ngerti sampai jam berapa, hujan ini rahmat aja lah ini ya, ini bukan gangguan ya. Saya basah enggak apa-apa, enggak dipinjemin celana pulang ya enggak apa-apa. Sudah pokoknya saya ikhlas-ikhlas saja semuanya di sini, nanti saya mohon beliau nanti menjawab banyak hal, memberi banyak bahan-bahan ilmu kita. Nah, kita sudah tahu nanti pulang dari sini kita sudah punya cita-cita baru. Kita punya takaran baru. Ibarat pelari, loh saya bukan hanya sprinter 100 meter, saya juga berani 400 meter, bahkan saya juga berani maraton 10 km, gitu. Nah sekarang orang Madura ini pelari berapa meter? Nah kalau nggak jelas, ya larinya ntar cuman kejar-kejar yang tidak jelas kan gitu. Jadi malam ini kita tentukan, what are you going to do? Makot damat legot, kan gitu. Rumusnya jelas, ittaqullah, makot damat legot, ittaqullah. Ya. Kalau tidak, nanti Allah kan nyatet, innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau enggak, nanti Allah mengajak kita, wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kalau orang tidak mengerti siapa dirinya, itu tanda nomor 1 dari orang fasik. Kemudian Allah menghitung, makanya tidak sama la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul. Oke, faizun artinya apa Pak Muzamil? Sukses. Beruntung. Badi. Kan orang Madura kan pinter banget cari badi. Cari laba. Nah, nanti kita pelajari laba ini dalam bingkai apa. Misalnya gini, ada orang, kan Allah menawarkan tijarah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah itu mengajak kita berdagang, ya. Dan Allah langsung memberi shortcut, memberi pengajaran, mau nggak kamu saya kasih tahu perdagangan atau jual beli yang menghindarkan engkau dari azab alim, dari azab yang pedih, ya. Kemudian Allah menyebut tu'minuna billahi, iman, berarti terus wa tujahiduna fi sabilihi, jihad. Ya. Iman dan jihad. Ya. Nah, ada perincian dari Allah, biasanya ada terminologi amanu, wahajaru, wajahadu. Kemudian ada perincian predikatnya bi amwalikum wa anfusikum, di konteks lain bi anfusikum wa amwalikum. Ya. Nah, tolong diamati, itu kalau Anda perang, jihad adalah perang,
Yang utama adalah Anda nyumbang apa Anda pergi perang. Kalau jihad itu berarti perang, ya. Yang utama itu Anda ngasih sangu apa Anda sendiri berangkat. Nah, berarti bi anfusikum wa amwalikum. Tapi kalau ajaran mengenai berdagang tadi itu bi amwalikum dulu baru bi anfusikum. Coba Anda perhatikan, Anda baca Quran nanti. Jadi kalau jihad bi amwalikum itu bukan mau perang. Anda harus mengolah tanah Madura. Itu jihad. Anda harus memutar uang. Itu jihad. Anda harus bikin sekolahan. Itu jihad. Anda harus bikin pesantren. Anda harus berusaha. Semua orang adalah pengusaha karena dia wajib berusaha atas apa yang Allah kasih kepada kita semua. Kaki kita, jari-jari kita, hati kita, pikiran kita, itu kita jadikan alat untuk berjihad. Ya. Nah, kalau jihadnya itu perang melawan orang lain berarti bi anfusikum wa amwalikum, tapi kalau bi amwalikum wa anfusikum berarti jihadnya adalah jihad ya kayak orang Madura ini. Kepekaannya kepekaan kan pinter banget orang Madura. Pinter banget. Pertama cuman titip celana disampirkan, lama-lama beli meja, lama-lama ada kerupuk di atasnya, terus lama-lama 3 meter kali 3 meter disewa, lama-lama dibeli, kan gitu kan. Orang Madura pinter banget. Saya bahkan kagum, setahu saya aki mobil itu ya segini. Tapi orang Madura bisa membayangkan aki mobil itu besar Ka'bah. Jadi kalau ke umrah itu orang Madura mikirnya, ya Allah ada aki kok sebesar itu kan. Coba. Itu hanya orang Madura yang bisa mikir gitu. Kita enggak, saya enggak bisa. Saya menyesal juga, bukan jadi orang Madura ini saya menyesal juga gitu ya. Gitu loh. Enggak ada orang punya proyeksi berpikir, imajinasi madza fil Arabiyyah. Khayal dalam arti positif ya. Aklul khayali, al-aklul khayali. Al-aklul khayal. Khayal dalam bahasa Indonesia kan negatif. Khayal itu artinya gini loh, kalau Anda dapat buah mangga, kan terus ingat pohon mangga. Ya Pak, itu namanya khayal. Kalau Anda jangan makan mangga doang, Anda terus ingat pisau, ingat piring, gitu. Ingat tempat sampah, ingat kebun mangga, terus ingat supermarket yang jual mangga, itu namanya al-aklul khayal. Al-aklul khayali. Nah, orang Madura paling hebat, inget-inget itu. Ngelihat Ka'bah yang diingat bukan hanya Allah dan malaikat. Ini andaikan besi tua, berapa harganya kan gitu. Itu aklul khayalnya orang Madura kan luar biasa, gitu ya Bapak sekalian ya. Oke, jadi nanti kita cari bersama. Nata'allamu ya Pak Mujamil ya. Ma'an. Ana muta'alim wa antum muta'alimun ya. Kita kadang-kadang antum mu'alim, kadang-kadang sedikit saya juga mu'alim, tapi kita bareng-bareng muta'alim, orang yang belajar ke dalam maupun keluar. Saya mohon beliau-beliau nanti ikut menyumbangkan. Pak Muzamil sampai tanya-tanya kepada beliau. Karena saya tidak mengenal konstelasinya di sini. Saya cuma kenal orang Madura yang hampir tiap hari ketemu ya cuman ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dia qumil lailanya rajin. Ma'azaujah itu. Ketawa ya bener. Memang iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jelas yang kita pelajari ya, nanti pelan-pelan bertahap ibarat perjalanan dari Bangkalan, Madura, Surabaya, Mojokerto sampai Madiun, kira-kira seperti itu. Sampai di Madiun nanti kita sudah punya kesimpulan bahwa we will do something more, bigger, better, and apa lah gitu. Whatever. Gitu ya. Madura gitu loh. Nek wong Jawa kan cuman kayak gitu itulah. Kalau orang Madura kan nggak terima. Oh harus gini gitu loh. Harga dirinya luar biasa. Ya kalau orang Madura itu muruahnya, marwahnya, apa namanya? Laki-laki. Nah, ya. Nanti tolong Pak Muzamil jelaskan, kenapa ayatnya itu khalaqnakum min dzakarin wa untha? Apa itu artinya? Dia subjek apa unsur?
kok bukan min mudzakarin wa muannatsin. Ya. Terus su'uban wa qabaila baru lita'arafu interaksi. Nah, orang Madura ini kan lanang banget. Zakar banget. Gitu ya. Zakar banget. Sementara orang Jawa kan lebih perempuan toh. Alus, nerimo, pekerjaannya memangku. Makanya rajanya semua namanya Mangku Bumi, Hamengku Buwono. Kerjaannya seneng dipangku gitu. Itu pasti perempuan. Jadi orang Jawa halus-halus. Makanya agak mengherankan ini orang Madura. Loh, deket Jawa Bangkalan kok malah lebih kasar daripada yang di Sumenep toh? Mestinya yang dekat ke Jawa kan lebih halus. Ini kan aneh. Malaikat aja keliru nyatetnya. Kan logikanya jalurnya gini, lajurnya gini. Oh, ini dekat Surabaya. Ini berarti dekat Jawa berarti halus. Makin jauh dari Jawa makin kasar. Ini terbalik. Gitu loh. Jadi malaikat tuh sudah nyatet dirobek. Oh, keliru. Lagi dirobek lagi itu bikin tadi Anda itu luar biasa. Saya kira Allah itu menciptakan orang Madura tidak hanya dengan tersenyum tapi dengan tertawa terpingkal-pingkal. Kalau Bimbo kan mengatakan ketika Tuhan tersenyum terciptalah Pasundan gitu kan. Nah, kalau orang Madura kan Allah menciptakannya enggak hanya senyum, agak geli-geli, tertawa-tertawa, agak kemekelen lah gitu kalau bahasanya. Gitu ya, terciptalah orang Madura. Tuhan saja ditipu. Tuhan saja ditipu. Gimana itu, Pak? Yang cerita terjun payung. Oh iya. Terjun payung. Beliau sudah pernah dengar belum ini? Barakuya? Oke, belum. Orang Madura itu kan sangat akrab sama laut, Pak. Tapi kalau sama udara enggak. Jadi kalau berenang, naik perahu, mengejar ikan sampai perairan Malaysia kan bisa. Dan sampai Malaysia ditangkap sama polisi karena melanggar batas, mereka marah, siapa yang melanggar batas? Saya ini ngejar ikan saya dari Madura, saya kejar sampai sini. Saya enggak ada niat masuk Malaysia, ikan dari Madura ke sini. Itu milik kami orang Madura. Nah, polisinya mundur kan gitu kan. Nggak bisa lawan orang Madura. Jadi kalau soal berenang, soal kapal, waktu Tampu Mas tenggelam, ya, itu semua orang kan saling menyelamatkan diri, misalnya ada kayu dinaiki 7 orang, nggak cukup, akhirnya 1 didesak supaya lebih ringan dan seterusnya. Pokoknya orang menjadi jahat karena mempertahankan nyawanya masing-masing. Ada orang Madura tiba-tiba berenang datang ke kapal satunya yang menolong. Situasinya orang Madura bukan situasi bencana. Begitu naik dia terus kering-kering baju. Ini berapa karcisnya? Lejut tuku karcis ya. Orang Madura ini loh. Kan darurat ya, gratis lah namanya ditolong. Enggak, dia berapa ini tiketnya harganya? Coba. Orang Madura itu kayaknya di neraka besok juga ada akal tersendiri. Berdialog dengan malaikat. Iya, berdialog dengan malaikat. Nah, yang ceritanya Pak Muzamil tadi nggak pas. Setelah itu kita buka sama Kiai Kanjeng ya. Jadi karena orang Madura itu kan akrabnya sama air dan tanah, tapi tidak akrab sama angkasa. Jadi ketika ada anak Madura jadi mahasiswa di Jogja, itu terus dia ikut Menwa. Salah satu training Menwa itu adalah terjun payung. Nah, mulai dia sebagai orang Madura tidak punya pengalaman untuk soal terjun payung, dia takut. Sehingga dia agak gemetar dan terus menyebut-nyebut kalimat thayyibah sambil bilang sama Allah, ya Allah, nanti kalau saya disuruh naik pesawat terus diterjunkan dari pesawat, kalau saya selamat sampai di bumi saya beli sapi ya Allah. Gitu. Saya kambing dulu, beli kambing. Oh, saya sembelih kambing dulu, sambil sembelih kambing. Kan dah, dia digiring, siap, jalan, terus dah sampai ke dekat pesawat, naik. Semua naik, begitu si mahasiswa Madura ini naik ke pesawat, dia sapi. Enggak hanya kambing, sapi. Kalau saya selamat, saya sembelih sapi ya Allah. Itu. Jadi negosiasinya dinaikkan ke Allah. Terus duduk, terus ada jendela kan Mas di pesawat,
Begitu lihat sapi 2 ya Allah. Ditingkatkan terus. Terus berdiri semua, urut. Nah, terus dia urut. Begitu ini pintu terbuka dia gini, ya Allah, 3, 5, oke, 5. Dinaikin terus supaya Allah menyelamatkannya. Akhirnya disorong sama komandannya, sudah dia Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Begitu ya, terus alhamdulillah dia masih punya kesadaran untuk menarik simpul tali parasutnya, dan dia alhamdulillah bisa, meskipun agak susah-susah, canggung-canggung, tapi bisa selamat sampai di bumi. Terus payungnya diginiin, terus dia gini ke langit, ya Allah, meskipun saya tidak sembelih sapi, mau apa kamu? Ada tambahannya. Apa gimana? Masa Tuhan masih butuh sapi? Iya. Masa Tuhan butuh sapi? Apa gunanya dari Allah Subhanahu wa taala kalau masih butuh sapi? Saya tanya, itu kurang ajar apa kemesraan? Kemesraan, bukan kurang ajar. Allah nggak remeh, gitu itu Allah sendiri yang bikin. Orang Madura seperti itu yang bikin siapa? Siapa yang bikin ke orang Madura kayak gitu? Allah sendiri. Kalau Allah marah, nanti malaikat Jibril bisi, lho sampean dhewe sing gawe. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pak Muzamil, kita mulai dengan Kiai Kanjeng. Sebelumnya Rasulullah pernah bersabda bahwa at-tafakkuru sa'atan khairun. At-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Nah, kita sekarang sedang bertafakur, ta'allum ya. Dan tidak hanya saatan, kita agak lumayan lama ini nanti beberapa jam. Itu menurut Rasulullah nilainya sama dengan khairun min, lebih baik. Khairun, iya, lebih baik. Lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi Anda malam ini kira-kira berapa saat ini? Bersaat-saat. Bersaat-saat, katakanlah 10 saat atau mungkin 100 saat. Itu lebih baik daripada sholat 1 tahun. Berarti kalau Anda nanti 4 jam Anda bertafakur, berarti Anda punya jatah tidak sholat berapa? Enggak, ya itu nakal-nakal kita. Saya kan di Madura, masa pikiran saya enggak nakal? Orang di sini nakal-nakal semua kan, tapi nakalnya kan mesra. Nakalnya nakal baik gitulah. Bayangin. Jual salak. Ada ibu-ibu dari Surabaya, dikasih harga, marah ibunya, Pak, salak opel-opel loh, regane larang. Kata si Madura, sampean niku ayu pilih sak salak-salak. Kalah nih karo Madura ini. Gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan nomor 1, kita kesini karena Allah. Di awal dan di akhirnya, di pangkal dan di ujungnya, apa saja kita karena Allah. Min ridullah ila ridullah, ya kira-kira gitu ya. Kita kalau nggak diridhoi Allah nggak bisa kumpul, dan kita tidak berkumpul kalau tidak menjadi ridho Allah. Ya, oleh karena itu saya minta untuk yang pertama, saya minta Mbak Yuli untuk memimpin Ya Allah ridho bareng-bareng, cukup dengan 1 referen langsung Ya Allah biha saja. Oke. Ya Allah ridho, bi husnil khotimah. Semuanya mudah-mudahan keluargamu, individumu, pekerjaanmu, masyarakatmu, semua urusanmu oleh Allah diridhoi, dimudahkan, dilimpahi rizki, berkah, dan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ridha, 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 ya Allah, Ya Allah ridha, Ya Allah ridha,
يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله رضا Ya يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا يا الله صلوا على النبي محمد صلوا عليه Kemudian kita buka dengan menyadari kehadiran Rasulullah SAW. Satu nomor, karena dulu kita sebelum dilahirkan tuh kayaknya ditanya, kamu mau nggak lahir di dunia? Perjanjiannya gini, gitu ya. Ya, ada surat apa itu, Pak? Alastu birabbikum itulah. Ya. Terus ada pertanyaan yang nggak dicatat. Kita tanya, ada Nabi Muhammad enggak? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak mau hidup di dunia. Untuk apa Anda hidup kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa ada keadaan, ada hidup, ada alam, ada surga dan neraka kalau tidak ada Rasulullah SAW? Apa indahnya hidup ini? Jelas ya Mas ya? Kalau Anda nyadarin itu, tersentuh Anda akan menangis untuk Rasulullah SAW. Ya Mas ya? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kita buka, kemudian kita mohon selawat nariyah. Pak Muzamil nanti tolong jelaskan kenapa selawat nariyah ini sangat penting, yang semua orang Nahdlatul Ulama, orang Madura pasti hafal. Ya. As-salatu wassalamu alaik alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaik alaika ya Bersama-sama masuk ke sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan
bahagia, senang melihat kita berselawat untuk beliau. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita pelan-pelan belajar. Apakah kita terlebih dahulu memohon kepada Sohibul Bait, terutama
Pak Yai Imam untuk memberi pengantar dulu supaya kita merasa halal dan thayyib lah. Iya betul, Dan betul. enak itu ya, biar enak Baik, gitu kita. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Kiai Haji MH Ainun Najib, yang sampai saat ini saya belum ngerti apa MH ini. Apakah MH adalah singkatan dari Muhammad yang beliau sembunyikan, Nur Muhammad yang ada di dirinya beliau sembunyikan, atau MH ini hanya sebutan belaka? Saya kurang tahu, tapi yang jelas beliau sangat saya kagumi, saya cintai dan saya banggakan. Para masyayikh, para kiai, hadirin, hadirat, para jemaah Ma'iyah, Majelis Masyarakat Ma'iyah yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa Bapak Kapolres kita yang ikut sinau bareng Cak Nun. Ini Bapak Kapolres kita, Pak Bobi. Beliau ini walaupun Kapolres, tapi kalau sudah berpakaian begini, sudah Hadratus Syekh ini kalau sudah masuk Tanah Bangkalan ini. Alhamdulillah kita punya Kapolres yang seperti ini. Mudah-mudahan Bangkalan aman, damai. Dan insya Allah semakin maju, Madura semakin maju, bangsa Indonesia semakin maju. Amin, Allahumma amin. Barangkali Cak Nun, saya tidak banyak yang ingin diungkapkan pada malam hari ini. Mungkin kita perlu berenung bersama tentang sebuah surah yang cukup pendek. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini surah cukup pendek namun sangat syarat dengan makna. Allah bersumpah demi masa, demi waktu yang Allah kasih imajinasikan kepada kita. Waktu ini adalah sudah waktu asar. Artinya sudah di penghujung hari. Makanya ayat berikutnya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian tanpa terkecuali. Siapakah dia? Pejabat, ulama, rakyat, orang kaya, orang miskin, tua, muda, semua manusia di dalam kerugian. Illa, kecuali yang tidak rugi, kata Allah. Alladzina amanu, orang yang beriman. Ini yang pertama, tidak akan rugi. Apakah dengan beriman saja cukup? Tidak. Allah memberikan waw atof. Dan wa amilus salihat. Ini dan bukan pilihan loh. Jadi bukan atau, tapi dan plus beriman dan melakukan amal soleh. Apakah itu sudah cukup? Belum cukup juga. Beriman saja belum cukup, beramal soleh saja juga belum cukup. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan jadi beriman harus ditambah juga dengan beramal soleh, juga saling mengingatkan di dalam urusan kebenaran dan saling mengingatkan di dalam urusan kesabaran. Inilah manusia yang tidak akan rugi, kata Allah. Tanpa ini semua siapapun akan rugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang merugi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kerugian di dunia terutama kerugian di akhirat. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar, kata Cak Nun. Mungkin ini pengantar dari saya yang bisa dikoreksi mungkin nanti sama Cak Nun, karena tidak ada yang benar pendapat ini kecuali pendapat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron jazilan Pak Yai. Saya mohon juga para ulama yang lain nanti juga berpartisipasi. Pak Kapolres juga nanti kita cari peak time-nya untuk berbicara mengenai keamanan, mengenai penjagaan persatuan pada saat yang tepat di tengah pembelajaran ini. Jadi supaya beliau tidak hanya sekedar memberi sambutan formal, tapi langsung juga terlibat di dalam pembelajaran. Nah, kita sudah diberi dasar mengenai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Rugi kalau tidak, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan. Sekarang kita, nyun sewu, saya tak belajar sama Pak Muzamil ya. Watawasau bil haqqi itu memang harus secara nahwu, itu memang tawasau itu harus bi atau boleh lainnya? Boleh lainnya. Oke, berarti tawasau bisa berdiri sendiri. Ya, Ya. betul, betul. Selama ini terjemahannya adalah saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan kesabaran. Padahal kata-katanya kan bi. Kalau artinya adalah saling mengingatkan hal kebenaran dan kesabaran, kayaknya yang cocok adalah watawasau anil haqqi watawasau anis sobri. Iya, aku gak bantah ya. Kan beliau mengatakan kebenaran hanya milik Allah. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Jadi kalau pendapat kita kan cuman ya ngincip-ngincipi meraba-raba, dan kita jangan barangkali benar dan tidak usah saling mencerca tafsir satu dengan tafsir yang lain, kan gitu. Setiap orang punya penemu dan ini sendiri-sendiri. Nah, maka kalau saya nambahin aja, jadi bukan jadi saya nambahin aja pemahaman. Jadi bukan hanya soal Anda saling mengingatkan hal kebenaran dan kesabaran, tapi Anda harus saling mengingatkan dengan benar. Cara mengingatkan dengan benar, nanti dulu. Loh, jangan ngomong begitu, ininya jangan disebut dulu, harus pas. Sebentar, dia masih capek, dia barusan kerja berat, jangan langsung diomongin. Maka bisobri, sabar dulu, nanti malam aja. Kalau pas beliau udah santai, baru diomongin, gitu ya Pak ya. Jadi namanya mau ke kamar mandi, mau kencing, dikasih tausiah. ya. Nggak hanya tausiah, ditagih utang. Oh, langsung tempeleng orangnya tuh. Loh, aku kudu ngeseng kok tagih utang kan gitu kan. Nah, itu namanya saling menasihati dengan benar, artinya dengan tepat, dengan proporsional, dengan bijaksana gitu ya. Dan kalau tidak ketemu waktu dan bentuknya, sabarlah sampai pas. Nanti Anda sama istri sama Anda juga kan harus cari waktu yang pas. Betul enggak? Loh, kalau enggak nanti enggak jadi sakinah. Ya, ini ilmu supaya besok-besok Anda semakin ahli ketika sudah punya istri gitu ya kira-kira ya. Oke. Itu pertama Pak Yai, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang salah. Ini memperkaya satu sama lain. Jadi itu bisa bisobri, tapi juga bisa bermakna. Karena tetap memang penting harus menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Memang sangat penting, tapi dia sebagai kata sifat ya juga sangat penting. Dengan sabar dan dengan benar dan dengan sabar, dengan pas, dengan bijaksana, dengan proporsional. Wong sekarang anggota Polri saja mau lapor sesuatu kan ya nunggu beliau enak dulu toh ya. Ya toh, didelok-delok situasinya kan gitu, enggak langsung disikat kan gitu. Kan gitu. Dan seterusnya lah, ini kita semua tahu. Terus gini Pak Muzamil. Kiai Sapu Jagat dulu kan berani mengingatkan semuanya via termasuk pemerintah tentang Suramadu. Jadi kan masalahnya gini, Anda kan harus siap. Misalnya saya pernah di Mandar itu Sulawesi, sekarang Sulawesi Barat, dulu Sulawesi Selatan. Mereka tawur antara kecamatan Tinambung dengan masyarakat di utaranya yaitu di Majene. Dan pertarungan itu saya datangi, saya potong, saya di tengah-tengahnya, saya damaikan, terus saya pertemukan dengan Raja Mandar pada waktu itu, dan saya marah, Anda jangan bertengkar di antara Anda karena Anda sedang menghadapi bahaya besar, karena akan ada jembatan besar di Sungai Mandar ini. Ya. Jembatan itu kelihatannya mempermudah perjalanan Anda, tapi jangan lupa, tidak hanya Anda mudah menuju tempat lain, tapi setan juga menjadi lebih mudah memasuki Anda.
Kan itu maksudnya Kiai Sapu Jagat, Kiai Khalil Age. Suramadu enak, jualan semongko di Gelundungno wis tutuk Surabaya. Ya. Tapi jangan lupa itu mempermudah datangnya iblis dan setan juga, mempermudah datangnya maksiat juga. Nah itu yang dulu wal tandur nafsu makodamat ligot. Jadi Kiai Khalil Age sudah melihat ke depan, hati-hati. Beli handphone disiapkan dulu, siap nggak kamu browsing, siap nggak kamu grup WA bertengkar, siap nggak kamu, kan harus siap dulu. Nah makanya selalu Allah memperingatkan wal tandur nafsun makodamat ligot. Kira-kira gitu ya Bu ya Bapak sekalian ya. Sampai di sini ada respon, ada komentar Bapak-bapak. Kita dandanin kalau kurang bagus. Ini sebetulnya tidak hanya bapak-bapak, Ya. ada ibu-ibu di belakang, cuma ada di belakang. Oh ya ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Oke, nanti kita mohon juga Pak Kapolres Pati, tapi kita cari saat yang tepat sehingga masuknya sip gitu ya Pak ya. Nyun saya Pak Kapolres dari mana ya Pak aslinya Pak sampean? Dari Tapanuli Selatan. Loh, Tapanuli Selatan, coba. Di mana Tapanuli? Wah lumayan. Ilmu geografinya lumayan. Untuk jawab Sulawesi tak tuduk ndasmu kan. Tapanuli Selatan berarti kalau kita ngomong suku itu apa? Minang apa Batak? Batak. Kalau Tapanuli Selatan berarti marga yang apa saja, Pak? Nyun sewu, Pak. Ya, dari Tapanuli Selatan tuh secara umumnya biasanya marga Nasution, Siregar, Arahap, Lubis. Namun saya marganya Tambunan. Tambunan. Nah, alhamdulillahnya kalau kota saya itu Serambi Mekahnya Provinsi Sumatera Utara. Kalau Aceh berarti itu Serambi Mekahnya Indonesia. Tapanuli Selatan itu. Ya, Tapanuli Selatan itu secara kulturalnya tidak jauh beda dengan di wilayah Madura. Ini yang termasuk wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum teman sekalian. Kita harus kenal beliau. Beliau dari Tapanuli Selatan berarti ini mayoritasnya Islam kalau Siregar, Harahap, Nasution gitu ya. Kalau yang utara, ya kalau utara itu nanti ada Utagalung. Ya, mayoritasnya Nasrani. Nasrani, Utagalung apalagi Rek? Coba lainnya. Panjaitan. Apa Rek? Oh Luhut. Luhut apa itu ya? Luhut apa ya? Panjaitan, Sitompul, ya. Gitu ya Mas ya. Nah orang Madura juga harus kenal dirinya. Gini loh Mas, misalnya gini. Kalau Cina, itu isi otaknya tuh ramping. Gak ono selawatan, gak ono malaikat, gak ono macem-macem. Gak ono caro, gak ono apa. Pokoknya badi, itu dah, wes. Jadi otaknya itu ramping. Kalau sampean orang Jawa itu ruwet. Ono kenduren, ono teplek, udah ruwet. Sehingga kita kalah efektif dari mereka. Nah, di dalam kepala Anda itu karena Anda orang Madura, dilihat kira-kira bagaimana. Nanti hubungannya sama hal adulukum ala tijarotin tunjiku min adzabin alim. Nanti kita pelajari. Tawaran Allah ini direspon berbeda oleh orang Madura dan orang Jawa, beda-beda. Orang Arab beda dengan orang Yahudi, orang Israel, beda responnya. Maka Anda harus tahu diri Anda. Ya, misalnya apa? Kalau ayam ketemu jagung diapain? Kalau Anda ketemu jagung, langsung. Loh enggak, maksudnya ayam ketemu jagung langsung totol. Kalau Anda ambil dulu, mikir ini saya bakar, apa saya goreng, apa saya godok, apa saya sayur, kan gitu. Nah, apa ditambah lagi Pak Menas? Ditanam lagi. Nah, orang Madura punya respon yang berbeda. Orang Madura ketemu uang mikirnya beda dengan orang Jawa ketemu uang. Nah Anda harus ngerti diri Anda. Nah saya ingin orang Madura betul-betul mempelajari dirinya, kemudian bercita-cita sesuai dengan dirinya.
Kan Allah itu bikin burung, bikin cacing, bikin ikan. Nah sekarang ini karena globalisasi dan semua sekolah di universitas yang sama, semua disuruh jadi orang yang sama. Semua disuruh jadi orang kaya, betul enggak? Loh, kalau Anda ikan, enggak usah lomba terbang. Kalau Anda burung, enggak usah lomba renang, kan begitu. Nah sekarang pendidikan modern kan menyuruh Anda melakukan hal yang sama, menjadi orang yang sama. Akhirnya enggak karu-karuan, siapapun bisa jadi presiden. Mestinya kan ada verifikasinya, ada yang cocok jadi presiden tuh gini, yang cocok jadi menteri agama gini. Kalau enggak kena KPK nanti. Gitu loh Mas, ya jelas ya. Nah, jadi ini saya pokoknya pengen betul Madura itu berperan nasional dan internasional. Apalagi dulu Sumpah Palapa itu ternyata menurut Pak Muzamil orang Madura. Ya, kenapa lapa, bukan lapa-lapa. Aslinya kan Sumpah Lapa-Lapa. Tapi karena yang bikin orang Madura ketika diucapkan Sumpah Palapa. Itu ceritanya. Orang Madura jualan sate sampai Kanada, kata Pak Muzamil. Di sana bikin kota khusus, namanya Toronto. Aslinya Ronto-Ronto, Pak. Terus karena orang Madura yang bikin jadi Toronto. Saya naik terondong, nyetir sendiri sama adik-adik saya ke mempelajari beberapa pesantren termasuk Perenduan, Luk-Gulu dan seterusnya. Setelah Pamekasan, saya bingung. Saya tanya sama ibu-ibu sedang apa ini bawa nyunggi apa itu ya. Saya minggir, saya turun, Bu, Guluk-Guluk di mana? Oh, enggak tahu saya. Ngono, Pak. Loh, kok orang Madura enggak tahu Guluk-Guluk. Terus dia jalan, ya sudah Bu, terima kasih. Dia jalan dapat 4 meter. Oh, Luk-Guluk. Baru sadar, ya Allah ya. Jadi orang Madura sendiri kalau disebut Guluk-Guluk enggak tahu dia. Tapi harus Luk-Guluk. Nyenengno Madura ya. Dia sendiri, oh, Luk-Guluk. Waduh, seneng banget aku. Ya Allah, ya Allah. Itu yang membuat insya Allah orang Madura itu masuk surga semua. Karena pusing malaikatnya. Daripada menerjemahkan terus pakai translator untuk menerjemahkan karepe apa ngomongi wong Madura. Ya mlebu. Nah, masuk aja. Ah, masuklah ke surga. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bismillah, kita teruskan. Pak Muzamil. Orang Madura kan pinter dagang. Anda ini mirip orang Tegal. Mirip orang Korea. Ya. Anda punya entrepreneurship yang luar biasa tinggi, orang Madura ini. Punya daya usaha dan kreativitas berusaha yang luar biasa dibanding orang lain. Di seluruh dunia tidak ada konglomerat buta huruf kecuali orang Madura. Ya Pak, ya. Nggak, di mana-mana ya pasti sarjana. Pinter menguasai masalah, enggak di sini pakai naluri tok. Bisa. Saya pernah seminar seks di Surabaya. Semua seminar seks itu adalah bagaimana supaya laki-laki punya daya seks yang maksimal supaya istrinya puas, kan gitu Pak. Ada Kiai Madura datang. Pak, saya terbalik saya Pak. Bagaimana supaya turun saya ini? Kasihan istri saya yang 18 tahun itu. Jadi saking hebatnya dia cari cara untuk supaya tidak terlalu hebat. Itu bagaimana? Sementara sing arek-arek enom iku ndolek sembarang ana sing taeke gajah. Muzamil ya. Oh. Pantes sarungan terus ya. Sarung kan pakaian demokrasi. Jadi yang di dalam bebas bergerak. Salam sampean yang salah loh. Aku gak melok-melok. Berarti gak katokan. Ya Allah, ya Allah. Tidak ada kata-kata yang aku bisa ucapkan untuk hal-hal yang semacam itu. Oke Pak Muzamil, sekarang gini. Orang Madura kan entrepreneurship-nya tinggi.
pinter dagang, pinter berusaha, dan luar biasa etos kerjanya toh. Bahkan orang Madura tidak memerlukan bahasa. Kemana-mana teori dagang itu adalah misalnya Cina datang ke sini ya belajar bahasa Madura. Kalau Cina yang Surabaya belajar bahasa Madura. Orang Madura mau ke Medan tidak belajar bahasa Medan. Tapi bisa laku. Terus pokoknya tabrak. Loh, ibu-ibu jualan sate di Jakarta dia tidak bisa bahasa Indonesia. Wong yang penting satenya kok. Uangnya dia juga bisa hitung, yang beli juga bisa, tidak perlu bahasa. Jadi orang Madura itu bisa masuk surga tanpa prosedur. Gimana coba? Lo kok bisa-bisanya itu loh. Wong hidup di Jakarta sudah 30 tahun tidak bisa bahasa Indonesia itu loh. Tapi ya laku coba. Dahsyat. Nah, teman-teman, dahsyat. Hanya orang Madura yang bisa. Wis. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan tawaran Allah kan gini, ibaratnya kalau ngomong agama, Allah itu punya warung. Di warung itu dia menyiapkan surga. Terus kita ditawari beli. Ya, hal adulukum ala tijarotin tunjikum min adzabin alim. Jadi yang ditawarkan Allah itu pasti membuat Anda terhindar dari azab yang pedih, dari neraka, dari kebangkrutan, dari apapun saja. Gitu. Nah, orang Madura yang pintar berdagang, ini kita cari letaknya. Sebab ada 4 kemungkinan Pak Muzamil. Tijaroh ini. Ya. Sebelumnya Pak Muzamil tolong jelaskan, hidup ini kan pekerjaannya ada 3 menurut Pak Muzamil. Dalam Al-Quran 1, Ziro'ah, bercocok tanam. Ya. Kedua, Sina'ah, teknologi. Dari apa dijadikan apa, dari apa jadikan apa. Sina'ah. Nomor 3, Tijaroh, memasarkan, menjual, kan gitu kan. Nah, Allah yang menyebut langsung itu menawarkan tijaroh kepada kita, menawarkan perdagangan. Allah menjual surga, kita dipersilakan membeli. Membelinya pakai apa? Iman dan jihad. Jadi itu kan gitu. Iman dan jihad. Nah, kalau Anda beriman, berhijrah, berjihad, maka Anda terhindar dari api neraka. Nah, sekarang masalahnya Pak, hidup itu kan kalau ibarat huruf hijaiyah, huruf pertama apa? Alif, huruf terakhir ya, hamzah ya, gitu ya. Ya. Nah, kan sekarang kalau Anda berjalan di ABC kan endingnya Z. Kalau Anda pakai hijaiyah kan endingnya ya. Nah, Anda harus menentukan Anda ini ABC apa alif ba ta. Nah, sekarang orang ini tidak pernah menentukan itu. Maka perdagangannya ada 4 macam, Pak. Ada 4 macam. 1, orang yang berdagang di dunia untuk tujuan dunia. Ini mayoritas seluruh dunia, betul enggak? Sekali lagi, orang yang berdagang di dunia untuk tujuan dunia, itu disebut materialisme, disebut kapitalisme, dan seterusnya ya. Industrialisme, hedonisme, segala macam kalau dalam ilmu modern. Nomor 2, orang yang berdagang di dunia untuk tujuan akhirat. Jadi setiap uang yang dia dapatkan, setiap laba yang dia dapatkan dijadikan manfaat sosial supaya efektif untuk mendapatkan surga di akhirat. Jadi yang kedua, orang yang berdagang di dunia untuk tujuan akhirat. Nomor 3, orang yang berdagang, orang tidak berdagang di dunia karena tujuannya akhirat. Kan enggak mau dagang, jadi dunia dibenci sama dia. Ya dunya ghurri ghairi laqad talaqtuka salasatan. Wahai dunia, jangan coba-coba merayu aku karena aku sudah mentalak 3 kamu. Jadi dia enggak bisa menikmati soto, enggak bisa menikmati sate, sufi sholat terus. Ono bojo dijarno gak diapakno. Jadi orang yang berdagang dia makan. Ini banyak sufi-sufi yang di situ. Belas enggak mau. Enggak mau urusan dunia. Mau kekuasaan. Aku pokoknya ke masjid, ke masjid-masjid dan ke pintu-pintu untuk
ngajak orang sholat. Adalah sholat. Pasar adalah tempat yang paling buruk dan masjid adalah tempat yang paling baik. Saya diceramai gitu di Korea, di masjid-masjid itu oleh teman-teman yang memang begitu itu. Sampai akhirnya aku marah. Oh jadi apa bahasa Arabnya kata Rasulullah? Sebaik-baik tempat adalah masjid. Masjid adalah sebaik-baik tempat. Afdalul biqa al masajid. Ya. Ya. Wa syarruha syarruha asuk. aswaquha. Wa syarruha Aswaquha. Jadi sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar. Pasar-pasarnya. Jadi dia pokoknya enggak mau sama pasar, Pak. Terus saya tanya, ini masjid enggak ada kalau enggak lewat pasar. Ngono aku. Tuku botone ndek endi dul? Saya bilang gitu. Untuk punya biaya ini kalau enggak jualan dulu di pasar, tidak ada masjid. Jadi tidak bisa berpikir ini masjid tok, ini pasar tok, enggak. Karena masjid ini berdiri karena kita kerja di pasar. Maka kita punya duit untuk bikin masjid. Nah, berarti yang ketiga ini ada kurang rasionalnya Mas ya. Bekerja untuk akhirat tapi tidak mau berdagang di dunia. Yang itu. 3. Yang keempat. Orang yang berdagang akhirat untuk kepentingan dunia. Iki katoke wakeh saiki ya. Ya toh? Banyak ini. Pokoknya nama perusahaannya bisa berupa perusahaan barang, bisa berupa perusahaan pendidikan, bisa perusahaan anak yatim, bisa perusahaan macam-macam, pokoknya namanya selalu pakai al itu. Gitu? Nah, dia memperdagangkan simbol-simbol akhirat untuk mencari kepentingan dunia. Ini yang nomor 4. Nah, sekarang saya tanya, orang Madura yang nomor berapa? Nomor 5 apa, Mas? Nomor 2 adalah orang yang berdagang di dunia untuk kepentingan akhirat. Kalau yang ketiga adalah orang yang tidak mau dunia, toh, maka dia tidak berdagang di dunia. Dia kehilangan kenikmatan. Dan saya tidak mau jamaah ma'iyah menjadi orang yang ketiga. Terus kamu benci dunia, aku tidak mau duit. Saya tidak mau ini loh. Nikmati hidup ini. Loh, Anda sekarang punya badan, nikmati sistem badan Anda. Nikmati membersihkan muka, berwudu, nikmati Anda olahraga, menikmati tidur, nikmati istri. Bagi yang belum ya sudah bantal-bantal apa sana. Debok-debok ta. Kentongan anggar jok wedhus ngene kan. Ya Mas ya. Menikmati apa? Jadi ada zinatul dunya, ada zinatul akhirah, ya. Nah, orang kemudian hanya memilih zinatul akhirah. Padahal dunia ini fil akhirah atau tidak, Pak? Tadi kan katanya al jannah saja fil alamin. Wa dunya fil alamin. Maka kalau Anda menolak kenikmatan dunia, Anda juga menolak al alamin dan al jannah. Jadi nikmati dunia tapi dalam rangka menikmati akhirat. Jadi Anda niati untuk Allah, Anda niati untuk nyicil swarga, gitu kan? Anda niati untuk investasi surga, kan gitu. Maka dunia menjadi nikmat. Anda punya 2 piring, yang satu Anda makan, yang satu piring Anda kasih orang. Maka menjadi investasi untuk beli surga, kan gitu. Karena surganya oleh Allah itu dijual murah apa mahal, Pak? Maaf Sambil. Kalau menurut sampean, murah apa mahal? Sebenarnya kalau dihitung-hitung, sampean bisa nggak beli surga? Coba gambaran surga menurut Allah itu kan bahwa kenikmatan dunia itu hanya setetes air, kata Allah. Betul. Seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke laut. Dan air yang ikut ke jarum itulah kenikmatan dunia dibandingkan akhirat. Sedangkan akhirat adalah lautnya. Itu. Nah, iya. Coba. Bisa nggak Anda beli laut itu? Artinya nggak mungkin Anda masuk surga. Nah Allah juga tidak mahal-mahal jualnya. Itulah. Yang penting kamu bersungguh-sungguh beriman, bersungguh-sungguh berjihad. Terus nanti sebenarnya nggak pantas juga dapat surga. Piro duitmu apa kelakuanmu gitu ya.
dosamu yo akeh, kadang-kadang yo selawatan, yo mabuk. Ya tak? Kan gitu. Aslinya kita tidak bisa membeli surga, aslinya. Kalau mau dihitung daya kita, maka Allah mempermudah dengan sistem syafaat. Asal Anda bersolawat, maka Rasulullah terlibat dalam hubungan Anda dengan Allah, maka solawat itu sebenarnya adalah menyempurnakan biayamu untuk mendapatkan surga. Jelas Mas ya? Gitu ya? Voucher. Nah, voucher. Lumayan nih voucher iki. Itol. Saiki iki tol iki gak seneng aku. Itu kata-kata bahaya. Tol. Bahaya itu. Oh. Enggak baik itu. Apa? Keliru dikit coba gimana? Kalau sampai orang keliru itu loh. Itol coba. Tol gitu kan ya. Oke. Itu satu tahap ya Pak ya. Kita sudah sampai di Mojokerto kira-kira ini ya. Jadi sekarang orang Madura harus bertanya, berdaganglah, berusahalah, jadilah pengusaha sampai benar-benar maksimal, sampai kaya raya, asalkan di dalam perdagangan atau tujuan akhirat. Betul enggak? Yang nomor 2 ya Pak ya. Nomor 2. Kalau selama ini kan kesannya, nek sudah sufi kiai harus miskin. Gitu kan? Harus miskin. Kalau kaya diejek, lu kiai kok bajunya bagus, lu piye? Gitu ya. Sampai di sini kita dulu ya, istirahat pikirannya ya. Kita satu nomor dulu, satu lagu dulu, satu kita mohon Bapak Kapolres untuk juga ikut mendasari gitu ya. Nah satu nomor ini aku njaluk suara wedok ya, enggak apa-apa ya. Ini aurat enggak ini? Tergantung orangnya. Tergantung apanya dari orangnya? Tergantung yang tergantung. Ini loh, wis Madura kiai pisan mesti cerdasnya 2 kali lipat. Loh, ada kalimat dasar loh itu. Tergantung orangnya, saya bilang tergantung apanya pada orangnya. Tergantung yang tergantung coba. Wah, takuran. Yes, wong Madura. Tergantung yang tergantung. Jadi kalau kamu ngelamar wanita pada suatu hari, saya menawarkan ketergantungan. Jadi kita harus menikmati dunia asal dengan niat mensyukuri Allah dan mencari Allah, kan boleh toh? Anda mau nyanyi ngapote. Siapa yang sanggup nyanyi nanti? 2 lagu ya, satu Mbak Nia, Mbak Yuli, Nasama Alaina dari Libanon, yang kedua ngapote, Kiai Kanjeng mengiringi. Siapa yang nyanyi saya mohon dari Anda. Jangan nyuruh saya, aku kayak sojor Madura. Ni dia orang. Gitu ya. Oke. Setelah itu Pak Kapolres ya, beliau dari Serambi Mekahnya Sumatera Utara, gitu ya Pak ya? Sumatera Utara ya? Oke, alhamdulillah. Beliau Tambunan, Pak, nama panjenengan siapa? Pak Bobi. Saya ingin terus terang Pak Bobi, teman kami yang tercinta di Kiai Kanjeng tapi sekarang tidak ikut itu namanya Simon Hasiholan Tambunan. Jadi orang yang paling kami cintai di Kiai Kanjeng itu namanya Simon. Sangat cerdas, Tambunan dia, sangat cerdas, pikirannya jeling. Kalau ngomong tentang Nabi Muhammad, tidak pernah dengar dahsyatnya Nabi Muhammad melebihi omongannya Simon. Syaratnya harus saya sugui bir dulu. Kalau datang kok saya sugui teh kopi, dia males ngomong. Begitu tak tukokno bir, set, glek-glek, jadi Rasulullah itu. Angel nih. Gimana coba? Ini Basul Masail kesulitan tuh itu. Wah, keluarnya kecerdasan mengenai Rasulullah itu kalau sudah minum 4 gelas ya. Ya apa? Isi angel nih. Pengelolaan MUI angel nih. Tapi begitulah kehidupan. Oke. Shallallahu alaihi Muhammad. Silakan.